Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersaat teduh bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon kuasa-Mu, kami mohon urapan-Mu, agar firman Tuhan yang sebentar kami renungkan sungguh-sungguh boleh memberkati kami. Roh Kudus tolong kami, agar kami boleh menerima pewahyuan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap diberkati oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan saya ambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-11. Saya ulangi, Yesaya 55 ayat yang ke-11 berkata, "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya." Haleluya. Saudara-saudara, percayakah Anda bahwa firman Tuhan itu berkuasa? Ya, saya yakin setiap orang percaya meyakini bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Tahukah Anda apa maksud dari kalimat itu? Saudaraku, sejak perjanjian lama firman Tuhan tidak pernah dibatalkan. Bahkan Yesus sendiri berkata bahwa kedatangannya bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Matius pasal ke-5 ayat yang ke-17. Hal ini mau mempertegas bahwa satu iota pun firman-Nya tidak ada yang dibatalkan, melainkan pasti digenapi. Matius 5 ayat yang ke-18. Dengan kata lain saudaraku, firman Allah itu bernilai tetap dan kuasanya untuk melaksanakan kehendak Allah pasti akan terjadi. Haleluya. Lalu apa kehendak Allah yang pasti akan dilaksanakan oleh firman-Nya tersebut? Pertama, firman Allah adalah suatu kuasa yang kreatif. Menurut kitab Kejadian, Allah menciptakan segala sesuatu cukup menggunakan firman-Nya saja. Kun fayakun, jadilah maka jadi. Kejadian pasal yang pertama ayat ketiga sampai ayat yang ke-6 dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu berarti Allah cukup menggunakan firman-Nya untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Allah bisa mengadakan gunung-gunung, Allah bisa mengadakan lautan, Allah bisa mengadakan langit dan segala isinya cukup menggunakan firman-Nya. Artinya apabila Dia berfirman, maka sesuatu pasti akan terjadi. Haleluya. Maka ketika Allah berfirman engkau diberkati, maka engkau akan diberkati. Ketika Allah berfirman engkau naik tinggi, maka engkau akan naik setinggi-tingginya. Demikian juga ketika Ia berfirman engkau harus turun, maka engkau pasti akan turun. Ketika Allah berfirman pintu-pintu tertutup, maka tidak ada sesuatu yang bisa membukakan. Tetapi ketika Ia berfirman pintu-pintu yang berabad-abad terbuka, juga tidak ada sesuatu pun yang bisa menutupnya. Artinya saudara-saudara, Allah cukup menggunakan firman-Nya untuk menyatakan kuasanya. Allah cukup menggunakan firman-Nya untuk memberkati saudara dan saya. Demikian juga Allah cukup menggunakan firman-Nya untuk menghukum saudara dan saya. Karena firman Allah berkuasa, maka kita harus tunduk dan takluk atas perintah-perintahnya. Hal ini dipertegas di dalam Injil Yohanes yang menyebutkan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh firman, dan firman itu kemudian menjadi daging di dalam diri Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Allah menciptakan segala sesuatu, Dia menciptakan dengan firman, dan firman itu adalah Yesus. Artinya Yesuslah yang terlibat di dalam peristiwa penciptaan. Maka saya meyakini Yesuslah yang terlibat di dalam segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita hari-hari ini dan seterusnya. Maka saudara-saudara, kalau kita rindu mengalami hidup dipulihkan oleh Tuhan, mengalami hidup dilepaskan oleh Tuhan, mengalami hidup diberkati oleh Tuhan, tidak ada kunci yang lain. Kita harus bertemu dengan Yesus, kita harus mengalami Yesus, sehingga kita boleh melihat bagaimana firman Allah itu dinyatakan, kebenaran Allah itu dinyatakan, dan hidup kita boleh mengalami keajaiban demi keajaiban. Haleluya. Dan itu dikerjakan oleh firman Allah, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, saudara-saudara,
Firman Allah juga berkuasa untuk menopang ciptaannya. Artinya apa? Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu tidak ditinggalkan begitu saja. Ia diteguhkan oleh firman-Nya, ia dijagai oleh firman-Nya. Kitab Ibrani mengatakan bahwa Allah menopang segala sesuatu yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kuasa. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Dan yang ketiga, saudara-saudara, firman Tuhan berkuasa untuk memberikan kita kehidupan. Rasul Petrus memberikan kesaksian bahwa kita dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Itu artinya bahwa hanya oleh firman kita memiliki kehidupan. Hanya oleh Yesus kita memiliki kehidupan. Tanpa Yesus kita akan mengalami kematian untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, kalau kita ingin menikmati hidup, bahkan hidup yang kekal, terimalah Yesus dan alamilah Yesus. Yang keempat, saudaraku, firman Allah menyertai setiap orang yang percaya agar mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Ia berkuasa untuk apa? Membuka dan menutup. Ia berkuasa untuk menghidupkan dan mematikan. Ia juga berkuasa mengangkat dan menurunkan. Ia berkuasa melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Itulah sebabnya mengapa firman Allah bekerja dan menyertai orang-orang percaya agar kita boleh melihat kuasanya nyata dalam hidup kita. Maka saudaraku, kalau kita rindu mengalami itu semua, tidak ada cara lain. Saudara harus bersekutu dengan firman, dan firman itu adalah Yesus Kristus. Yang kelima, firman Allah menjadi pedang yang diberikan kepada kita untuk melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat yang ke-17. Maka kalau saudara rindu menaklukkan tipu muslihat iblis, tidak ada cara lain selain daripada menggunakan firman Allah untuk melawan siasat-siasat iblis tersebut. Haleluya. Dan yang keenam, firman Allah memiliki kuasa untuk apa? Menghakimi kita. Para nabi dalam perjanjian lama dan rasul-rasul dalam perjanjian baru seringkali mengucapkan kata-kata hukuman dengan menggunakan firman Allah yang mereka terima dari Tuhan. Yohanes 12 ayat yang ke-48. Artinya apa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Artinya firman Allah juga berkuasa untuk apa? Untuk menghakimi saudara dan saya. Firman Allah berkuasa untuk mengoreksi hidup saudara dan saya. Dan firman Allah juga berkuasa untuk apa? Untuk membawa saudara ke dalam kebenaran, agar hidup saudara ada di dalam on the track-nya Tuhan. Maka terimalah firman Allah, terimalah Yesus, maka hidupmu senantiasa ada dalam tuntunannya. Saudaraku, melalui kebenaran firman Tuhan ini saya ingin mengajak kita semua, saudara-saudara, bahwa hanya oleh firman Allah, oleh kuasa firman Allah, kita boleh mengalami Tuhan dan kita boleh mengalami lawatannya. Maka hari ini bukalah hatimu dan terimalah Dia. Alamilah Dia dalam hidupmu, dan biarkan engkau melihat dengan mata kepalamu sendiri. Engkau mengalami sendiri bagaimana Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata dalam hidupmu. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan setiap kami yang mendengarkan acara ini. Tuhan berkati. Mungkin mereka ada dalam keraguan, mungkin mereka ada dalam kondisi yang sulit, situasi yang berat, namun kami percaya Engkau Allah berkuasa untuk menyatakan firman-Mu, dan firman-Mu itulah yang akan mengerjakan sesuatu yang baik bagi setiap kami. Kami mau percaya akan firman-Mu, kami mau beriman akan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Yesus, Yesus, Kau
Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Jesus, Jesus, You're the one I love. Jesus, Jesus, You're everything to Jesus, Jesus, You're the one I love. Jesus, Jesus, You're everything to me.